Halo, selamat pagi semuanya. Halo Balkis, Faizi, Galang. Halo, selamat pagi. Sebentar ya. Sip. Nah, kita mulai aja ya. Kado coba absen dahulu. Itu siapa yang belum join ya? Selamat pagi. Nah, ini baru-baru join nih. Selamat pagi. Aida Rifda. Rif belum ya. Balkis. Balkis udah. Ahmad Faizi. Faizi udah. Galang. Galang udah. Giana. Giana belum. Faiza. Faiza udah. Jazlan Irwansyah. Si Jazlan ini gimana sih? Daryl udah, Reza udah, Ernest belum. Sip, kita akan mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi, selamat pagi Balkis, Faizi, Galang, Reza, Faiza, sama Daryl. Apa kabar ya? Kabar baik, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, semuanya udah beres ya yang project mobile phone kemarin, yang smartphones. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya, untuk di kelas Python Pro 2, yaitu tentang analisis data. Nah, kita akan belajar mengenai analisis data. Em, kita coba siapin dulu. Nah, boleh minta tolong, coba ada yang masih ingat gak minggu lalu itu kita belajar mobile phone-nya tentang apa? Ada yang mau coba jelasin?
Betul ya, kita bikin aplikasi biar bisa di-download ke handphone. Betul. Yes. Nah, hari ini kita akan masuk ya ke dalam pelajaran baru di mana kita akan belajar yang namanya analisis data, dasar-dasar bekerja dengan Pandas sama pemfilteran data. Ya, datanya disebut beberapa kali nih. Kira-kira menurut kalian kenapa sih data itu penting? Coba menurut kalian kenapa data itu penting? Ada yang mau jawab? Apa alasannya kenapa data itu penting? Yo, jangan malu-malu. Mana? Buat nyimpan informasi biar ngambil keputusan efektif untuk menyimpan informasi. Betul. Halo Jazlan, selamat pagi. Yes, pintar banget ya. Jadi yang namanya data itu dia jadi dasar keputusannya kita. Misal kalau kalian dihadapin gitu ya dengan dua pilihan, mau mengambil uang 100 miliar atau mau mengambil eh, uang jajan per hari 100 ribu. Nah, kan itu dua-duanya data tuh. Kita berarti bisa mengolahnya ya. Mau mau mana nih yang kita ambil? Terus kalau kita banding-bandingin, menurut kalian mau ngambil yang mana? Ya meskipun gak ada kesempatannya ya. Cuman nanti bisa kalian banding-bandingin kan antara 100 ribu per hari atau dapat 100 M langsung satu kali waktu gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai si data ini. Ambil hikmahnya. Betul. Berdoa pada Tuhan supaya dapat kesempatannya ya. Karena juga berharap nemu orang kayak gitu. Nah, jadi itu yang namanya data ya. Data itu ada di mana-mana. Kalau kalian lihat ada aplikasi bentuk-bentuknya gitu ya. Kalau kalian lihat di sini dan di aplikasi itu ada banyak data yang bisa kita pakai ya. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah data itu tidak sama dengan opini, tapi dia lebih ke fakta. Dia ngasih tahu gimana bentuk datanya yang kita punya gitu. Nah, karena data ini penting, jadi data itu banyak nih ada di mana-mana dan dia beririsan dengan tiga bidang ilmu. Ya, jadi nanti ada yang namanya data science. Dia gabungan antara matematika, terus ada ilmu komputer, sama ada yang namanya bisnis. Jadi nanti bisnis, matematika, sama komputer digabungin itu jadi data science. Ya, oke. Jadi nanti kalian punya pandangan yang lebih luas karena dari tiga bidang ilmu yang berbeda. Ya. Nah, dengan mengolah data, kita bisa menggunakan yang namanya Pandas atau library-nya adalah Pandas yang kita import di awal. Nah, nanti kita SPD supaya dia lebih ringkas. Ya. Nah, data itu dalam bentuk tabular biasanya. Ya, data besar itu biasanya dalam bentuk tabel. Oke. Tabel yang kita punya itu terdiri dari yang namanya baris dan kolom. Kolom itu sama dengan series. Kalau kita sebut di dalam Pandas. Ya. Jadi series itu adalah struktur data yang berisi elemen dan indeksnya. Ya, alias satu kolom gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya baris ya udah baris aja ya di dalam data frame gitu. Nah, jadi ada beberapa istilah yang baru. Jadi kalau tabel di Pandas itu kita sebutnya sebagai data frame. Terus kalau misalnya kolom kita sebutnya sebagai series. Ya. Nah, biasanya kita simpan data itu ke dalam bentuk CSV atau comma separated values. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada yang pernah pakai Excel, nah ini file yang hampir serupa. Bedanya kalau CSV dia lebih ke kompres, ukuran filenya lebih kecil gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat di sini CSV itu nanti dipisahin pakai tanda koma ya gitu. Oke, setiap kolomnya nanti dia pakai tanda koma. Oke. Nah, misalnya kalian pengen baca nih Kak,
pengen tahu dong cara baca datanya gimana, kalian punya data Google Apps gitu ya, Google Apps Reviews, ya udah berarti pakai Read CSV. Nah, nanti ketika kalian baca itu bisa kalian pertama dapetin infonya. Info ini bisa ngasih tahu ada kolomnya apa aja, terus berapa jumlahnya, tipe datanya apa, barisnya berapa, ya. Nanti kalian bisa lihat. Kemudian berikutnya adalah ada yang namanya head. Head ini mengambil 5 baris data teratas, ya. Terus ada yang namanya tail, 5 baris terbawah dari data frame-nya. Terus ada yang namanya describe. Describe ini menunjukkan nilai-nilai statistik dari data frame yang kalian punya, atau ya dari tabel yang kalian punya gitu ya, dari Google Apps ini. Nah, nanti ada count, ada mean, standar deviasi, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi misalnya kalian pengen tahu Kak rata-rata yang ngeinstal aplikasi di Google Apps ini ada berapa sih? Nah, yaudah kalian lihat installnya terus ini nih di bagian min, ya. Oh, minnya itu ada ini kan 8,6 kali 10 pangkat 6 ya. Berarti ada 86.000 gitu misalnya, 86 juta. Nah, itu kita bisa lihat dengan describe ya. Ada pertanyaan dulu? Ini sederhana sih, baris baris kodenya nggak sepanjang Kivi yang kemarin ya, karena kan ini lebih ke analisis datanya aja. Kita lebih kreatif untuk mikirin gimana cara mengolah datanya. Ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjutin. Nah, bagian berikutnya adalah filter data. Menurut kalian, kenapa filter data itu penting untuk dilakukan? Filter data itu apa sih? Coba deh, itu dulu deh. Apa itu filter data? Apa itu filter data? Kayak ada yang baru join lagi ya. Halo Ernest, selamat pagi. Pagi Kak. Ya, ada yang tahu apa itu filter data? Milih data tertentu, betul ya. Jadi yang namanya filter data adalah menyaring data, pinter ya. Jadi itu salah satu bentuk untuk kita melakukan filter data. Tujuannya sesuai dengan yang kita pengen gitu. Misal kalian pengen tahu nih nama aplikasi yang ratingnya di atas 4,5 itu apa aja sih? Nah, kita bisa ngelakuin filter kayak gini nih. Jadi misal kalian pengen tahu nih rating aplikasi yang lebih dari 4,9 itu berapa? Oh ya udah berarti pertama panggil dulu nama kolomnya DF rating lebih dari 4,9 baru nanti panggil lagi DF-nya. Nah, nanti kalian dapat nih. Oh ini loh aplikasi yang nilainya lebih dari 4,9 ratingnya gitu ya. Nanti kalian setelah dibaca CSV-nya tinggal kita filter datanya. Nah, misal kalian pengen tahu jumlah nilai ya install rata-ratanya itu berapa sih? Nah, nanti kita bisa pakai panggil nama kolomnya install selalu di min. Oh, ini loh. Kalau misalnya rating yang di atas 4,9 itu ada 331 install ya per aplikasi gitu. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya kalian pengen filter 2 gitu ya. Oh, ratingnya harus 4,9 sama aplikasinya gratis. Berapa sih installnya? Oh, dia lebih kecil 362 dibandingin sama yang keseluruhan. Kayak gitu. Ya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada ya, clear ya? Nggak ada kayaknya kan, belum ada. Oke, sip. Kalau belum ada, yuk kita buka VS Code-nya kita. Kita langsung praktekin.
Dibukanya yang nomor 7 berarti ya. Sorry. Iya, nomor 7. Dibuka bagian satu, nomor 7 bagian satu. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini ya. Seharusnya ini belum ada sih. Oke. Kak Dad boleh minta tolong bacain dulu ya. Udah kebuka kan soalnya? eh Boleh minta tolong bacain sama Galang aja. Galang silakan dibacain. Semuanya Galang ya. Tapi yang ini apa checklistnya kamu judul-judulnya aja ya. Silakan gunakan. Halo, Galang. Nggak ada suaranya sih Galang. Eh, Faizi aja deh. Faizi boleh minta tolong bacain. Gunakan metode pandas. Gunakan metode pandas untuk mendapatkan informasi dasar tentang kumpulan data. Perhatian, pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode standar pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, nah berikutnya yang judul-judulnya aja. Apa nama kategori Apa mana Kak? nama aplikasi yang muncul pertama kali dalam kumpulan data? Kategori manakah aplikasi yang berada terakhir dalam kumpulan data? Analisis informasi umum tentang kumpulan data, analisis indikator statistik tentang data. Oke, thank you ya. Nah, jadi kita akan coba mengambil aplikasi yang muncul pertama kali. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi, kalau misalnya kalian lihat di sini ada sebuah data yaitu Google Apps.csv. Nah, ini bentuk tabel yang kita punya. Ya, sebenarnya kalian bisa lihat juga dari sini sih. Saya udah on Mika nggak ada suaranya. Oke, kegalang nggak apa. Nah, ini kan kalian sebenarnya bisa lihat di sini ya. Oh ya udah berarti aplikasi pertama itu ini nih. Cuman kan misalnya kalau kalian pengen tahu aplikasi berapa gitu ke 52 kan nggak mungkin kita hitungin satu-satu gitu ya. Nah, makanya kita pakai yang namanya pengolahan data ya menggunakan Pandas. Nah, ini sebenarnya udah ada komentarnya sih. Jadi kalau misalnya untuk mengambil 5 apa aplikasi yang pertama kali muncul bisa pakai df.head ya. Ini jangan lupa di print. Kemudian kalau misalnya dia pengen 5 baris terakhir berarti print df.tail. Kemudian kalau misalnya pengen tahu informasi umum, ya udah df info. Kemudian kalau statistik, df dis ska. Udah, gini doang ya. Kalau kita play, nah dapat ya semua infonya ada di sini di terminal. Silakan, boleh diketik angka satu kalau sudah selesai ya. Ketik angka satu di chat Zoom kalau sudah selesai. Ntar biar kita lanjut.
Kan no module yang Pandas loh. Share screen. Ada Jazlan. Halo Jazlan. Kayak baru ketemu deh. Diinstal dulu berarti pip install Pandas di sini. Yang lain ada yang kayak Faiza nggak? No module yang Pandas. Bisa nggak pip install Pandas? Iya kah? Apanya? Karena modul. Iya kak. Nah, coba mana Iya Ernest kak, kamu juga sama pandasnya, nggak? pandasnya juga. Kamu punya Ernest juga. Coba boleh di share screen, pip install Pandas dulu di terminalnya ya. Nah, di sini nih, diketik pip install Pandas. Galang juga. Ya ini mah kamu belum dibuat, Galang buat dulu. Nah, udah berhasil ya. Beza udah berhasil, punya Ernest berhasil nggak? Udah diinstal belum? Belum diinstal itu kayak. Dimin dulu ya. Nah, pip install Pandas. Oh, udah disatisfied kok udah cancel. Sabar. Kok di close? Coba di play. Tadi belum beres itu. Kenapa di close? Oh, udah beres. Ah, ya udah. Sip. Ya, udah beres semua ya. Oke, ada lagi yang belum? Nah, kalau sudah berarti kita tinggal checklistin. Silakan sama kalian checklistin lalu submit ya. Galang langsung dibuat. Galang ini cuma 4 baris doang loh. Coba 3 menit deh. Ntar kita lanjut ya. Udah ya. Sip. Kan bisa sambil kerjain.
Siap, sudah ya. Nah, kalau sudah kita lanjutin ini di checklist, lalu submit, dan kita next level. Nah, ini jadi di nomor berikutnya itu kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Nah, jawabannya bisa kalian dapetin dari terminal. Kalian tinggal play aja. Misal di sini aplikasi yang muncul pertama kali. Nah, ya udah berarti kita copy dari terminalnya ini ya. Ini yang app ini kan. Nah, ini kalian copy, di copy, kemudian nanti di paste. Terus yang berikutnya kategori berarti ada di ini kan berada terakhir kan. Nah, kategori dicari nih. Oh, ini kategori terakhir yaitu si lifestyle ya. Dilihat indeksnya. Nah, nanti kalau berikutnya jumlah kolom ada di info ya. Total 12 kolom tuh. Oke, coba dipindah-pindahin. Kalian bisa baca sih. Hampir mayoritas semuanya udah dari terminal, jadi tinggal di copy paste. Silakan. Itu sampai nomor 4 bisa kalian baca. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh tanyain ya. Bahkan yang bonus juga udah sih, udah dapet. Yang udah sampai bintang, ketik angka 2 ya.
Bisa? Oh, belum. Ini udah ke nomor tiga. Yang nomor tiga ini berarti kita pasang-pasangkan ya. Ini soalnya udah kadang jauh. Kalian tinggal lihat nih rating misalnya. Rating kan di sini berarti tipe datanya apa kan? Nah, kalian tinggal lihat di sini rating. Oh, tipe datanya itu adalah float 64. Ya udah kita pasangkan berarti float 64 dengan rating. Berikutnya konten rating. Oh, konten rating kita lihat nama kolomnya. Nah, konten rating itu objek. Oh, ya udah berarti objek. Sisanya berarti ya udah INT 64 ya. Tipe datanya. Kayak tipe datanya ada di info. Coba ada pertanyaan lagi ya? Nambat gimana Kak? Nah, yang nomor 4 juga sama nih. Misalnya, tentukan min aritmatika, bulatkan hasilnya menjadi 1/100 dan median ukuran aplikasi size. Nah, berarti rata-rata aritmatikanya 22,77 nih. Kok bisa? Kita lihat di sini. Kan kalian pengen taunya adalah ukuran aplikasi alias size. Nah, kita lihat di sini yang describe. Oke, ini adalah kolom size. Kemudian kita pengen tahu rata-rata aritmatikanya minnya berarti kan. Nah, berarti 22,76. Cuman dia dibulatin ke 1/100, berarti 769 dibulatin ke 77. Jadi 22,77. Ya. Sedangkan yang median, median itu 50% ya. 50% di size-nya yaitu 14. Nah, berikutnya harga yang paling mahal, berarti price cari yang maksimum. Oh, maksimumnya 400. Gitu. Oke? Kak, saya berjaya, saya lupa untuk ambil kelas pengganti. Oh iya, ini nanti kelas penggantinya ada di malam ini ya. Malam ini jam 9 malam. Nanti bisa join ya. Semuanya join aja nanti kadang mau tunjukin juga cara visualisasi data. Ini kan cuma tabel-tabel angka-angka ya. Nah, nanti kita akan visualkan ke dalam gambar grafik. Jadi pastikan hadir 9 malam ini. Ini yang sesi satu atau dua? Ya masih yang satu sih. Bukan nomor berapa tadi? Berapa tadi? Analisis data pokoknya namanya. Ntar pada coba cek deh. Oh, tujuh, tujuh, nomor tujuh. Bukan nomor tujuh bagian satu. Malam ini jam 9 Kak. Iya, jam 9. Rif nanti dibuat ini ya. Kamu tinggal tambahin ini aja 4 baris doang kok. Jadi harusnya cepet bisa kesusul. Ini, ini kodenya ada di layar kamu ini. Udah? Nah, yang bintang gimana? Yang bintang coba Kak Daud minta tolong bacain sama Faiza. Faiza tolong bacain istilah ini. Istilah bagian yang kosong dalam teks. Gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan kode di VSC. Tunjukkan min aritmatika dan median jumlah instalasi installs aplikasi. Masukkan kedua indikator sebagai bilangan bulat. Rata-rata aritmatika 8662313, mediannya 100.000. Nah, ya, sebentar ya. Betul. Jadi gimana cara dapetin pertanyaannya adalah gimana cara dapetin angka ini.
Kita lihat di sini, masukkan kedua indikator sebagai bilangan bulat dari install. Nah, sama dari describe-nya. Kita lihat berarti kolom install, kemudian dia pengen tahu rata-rata aritmatikanya berarti min ya. Nah, di sini ada E plus 06. E plus 06 itu sama aja kayak 10 pangkat 6. Ya, jadi nanti kalian copy aja angkanya, terus kalian tinggal hapus titiknya. Udah, ya, karena dikali 10 pangkat 6 gitu. Nah, terus mediannya di sini 50% ya. Kali E plus 0,5 berarti kali 10 pangkat 5. Nah, ya udah berarti 1 kali 10 pangkat 5 100.000 ya. Udah deh dapet. Coba ada pertanyaan dulu. Saya yang nomor satu ada yang error atau harus install sesuatu. Iya, kamu dibikin di bawahnya pip install pandas, pip install pandas di bawah sini ya. Kamu ketik di terminal pip install pandas dan nanti tungguin baru di play lagi. Udah semua? Kalau sudah kita masuk ke filter data. Sudah ketik angka 3 ya. Dingin guys. Ya sudah semua ya. Sip, kalau sudah semua kita lanjutin.
Ah, nomor 2 sampai, oh kamu telat ya. Ini diketik aja nih langsung. Rif, Rif kalau udah langsung dibilang ya nomor 2 ya, misal udah langsung ketik di chat Zoom udah gitu. Biar langsung pindahin sama kado ketiga. Dua udah, oke. Ini tiga. Tiga udah, lanjut empat. Empat sudah, lanjut. Ini bintang. Bintang sudah ada. Oke. Yuk kita lanjutin ya. Jadi untuk yang berikutnya kita masuk ke latihan nomor 2, yaitu filter data ya. Ini udah kodot buat juga nih. Boleh minta tolong dibacain dulu ya untuk judul apa soal keseluruhannya ke Giana deh. Giana boleh minta ya ke Giana ya. Giana tolong bacain. Gunakan metode penyaringan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Perhatian, pada level ini Anda perlu memperoleh informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode pemfilteran data. Gunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, thank you Giana ya. Nah, berikutnya sama Daryl ya. Daryl boleh minta tolong bacain yang judul-judulnya aja Daryl. Berapa sampai pemasangan. Oke, berapa biaya aplikasi berbayar termurah? Berapa median jumlah instalasi aplikasi dari kategori Art and Design? Berapa jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi gratis dibandingkan dengan jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi berbayar? Berapa ukuran minimum aplikasi untuk remaja?
Kategori manakah aplikasi dengan ulasan terbanyak? Berapa rating rata-rata aplikasi yang harganya lebih dari $20 dan memiliki lebih dari 10.000 pemasangan? Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Pertama, kita akan coba mulai ngelakuin filter data, ya. Filter data yang dilakukan adalah satu, berapa biaya aplikasi berbayar termurah ya. Nah, berapa biaya aplikasi berbayar termurah? Nah, yaudah. Berarti kita perlu filter dulu ya. Filternya kayak gimana? Filternya kita tinggal panggil aja untuk nama data frame-nya dan kita panggil nilai paling minimumnya. Ya, yang komentar-komentar itu dihapus aja ya. Itu kalau nggak salah ada kotak kuning. Nah, itu kotak kuning itu harus dihapus. Karena kalau nggak nanti jadi error. Ya, ini untuk filter aplikasi berbayar. Terus nanti kita ambil price-nya yang minimum alias yang termurah. Ya, terus abis itu kita pengen lihat yang art and design. Berarti sama ya. Cuman kita rubah untuk kategori. Terus jumlah install yang mediannya. Ya, ketiga kita pengen lihat maksimum sama maksimum yang berbayar sama yang gratis ya perbedaannya berapa gitu reviewnya ya apakah jomplang gitu kalau aplikasi yang berbayar ternyata bagus nih selisihnya itu gede atau sama aja ternyata aplikasi gratis sama berbayar. Nah, berikutnya kita pengen lihat untuk aplikasi yang remaja ya size-nya berapa sih, berarti kita filter dulu untuk yang teen ya, konten rating yang teen kita filter lalu ambil nilai size minimumnya. Dan kalau misalnya kita pengen lihat reviews ya, max yang kategorinya itu apa? Berarti kita tinggal bikin dulu ya reviews itu ngambil yang nilai maksimum terus ambil nilai kategori. Terakhir kalau misalnya mau harga lebih dari $20, install lebih 10.000, ngambil rata-rata rating, berarti pakai multi filter. Nanti kalau di play, dia dapat ya hasilnya kayak gini. Ntar kita pindah-pindahin jawaban ini ke nomor-nomor berikutnya. Silakan boleh langsung dibuat. Kalau ada pertanyaan, tolong tanyain ya.
Ya sudah ketik angka 6 ya, supaya kita tinggal lanjut jawab pertanyaan berikutnya. Siap, sudah semua? Error kak, error. Apa yang error sih Galang? Mas, share screen deh. Yang lain udah bisa. Ada yang masih belum? Ini geser ke kiri nih. Ini nggak ketulis ini DF-nya. Di sini ada DF lagi. Salah. Kok gitu sih? Hapus, hapus. Loh, enggak, ini. Ini di baris 16 itu harusnya kayak gini. Enggak, enggak semuanya. Awalnya itu kayak gini harusnya. Lihat ini awalnya beda. Awalnya. Oh, udah berantakan, udah Galang. Kenapa kamu hapus lagi semuanya?
Udah ya. Sip, kalau sudah kita lanjutin lagi. Nah, eh berarti kita tinggal lanjut ya untuk menjawab pertanyaannya. Ini kan udah ada jawabannya tuh ya di terminal masing-masing. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahin aja ya, sesuaikan dengan urutannya gitu. Jadi untuk yang pertama itu adalah 0,99, kita tinggal pindahin. Terus yang kedua sama ya, kita pindahin lagi 100.000. Berikutnya dan berikutnya ya. Coba yang sudah sampai bintang 2 boleh langsung diketik angka 7 di chat Zoom. Dan kalau ada pertanyaan tanyain ya. Yang ada pertanyaan tanyain ya. Ya saya outputnya non gitu. Yang nomor 5 itu gimana? 0,315. Bener nggak? Coba lihat. Itu kemungkinan ada yang typo tuh. Content rating thin size min. Saya dicek.
Sip, yang lain sudah bisa? Sudah bisa belum, Faiza? Kak, bintang yang kedua gimana, Kak? Ini ada kan di bawahnya 4,25. Bintang satu game, bintang dua 4,25. Bukan yang kategori ini ya, ini tuh masih nyambung sama game. Bintang 2 4,25. Ini yang hasil tadi yang lebih dari $20 sama install aplikasi 10.000. Hmm. Ini Galang itu baris yang terakhir aja kamu salahnya itu. Kurungnya tadi kamu nggak bener nih. Nih, yang baris terakhir tuh masih salah. Itu nomor berapa? Nolnya cuma 5, 10.000. 100.000. 100.000. 100.000. Nolnya 5. Itu banyak banget nol kamu. Oh, nomor 4. Nomor 4 ini angkanya. Udah semua? Udah ya. Galang udah bisa belum? Sip, kalau udah bisa coba di review aja ya, dilihat kodenya ada pertanyaan nggak? Kita udah selesai sampai situ dulu aja. Belum ada clear Kak. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu untuk kelas kita hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi ya di malam hari ini jam 9 malam. Ntar yang bisa join, ntar langsung join aja di link Zoom yang Kak Dot kirim di grup ya. Nah, hari ini kalian udah belajar apa? Belajar tentang analisis data ya. Gimana caranya kalian mengambil data, melakukan filter data, ngambil head, tail, sama baca data dari CSV. Dan nanti
kita akan lanjutin lagi di malam nanti ya. Sebelum kelasnya tutup, ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan ya. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Dah, Balkis, Faizi, Galang, Reza, Faiza, Daryl, Giana, Jazlan, Ernest, sama Rif. Selamat pagi. Ya, terima Happy kasih. weekend, guys.